Shalom teman-teman. Untuk mengawali ibadah hari ini, kita mau mulai saat hening dulu untuk menyiapin pribadi masing-masing. Saat hening mulai. Saat hening selesai. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita akan mengucapin fotum dan salam bareng-bareng. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada dalam saudara sekalian. Amin. Teman-teman masih bangun berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian pembuka, yaitu Ku Diberi Kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang mati, Kau menang. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Selanjutnya kita akan masuk ke doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membuka kami semua, walaupun kami bisa beribadahnya secara online, tapi tolong Engkau berkati Tuhan dari awal ibadah sampai akhir, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman boleh duduk lagi. Kita akan masuk ke haleluya dan mazmur yang diucapkan secara bergantian. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan, semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Haleluya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Haleluya. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Haleluya. Ia tak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercelah. Haleluya. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Haleluya. Teman-teman boleh bangkit berdiri lagi. Selanjutnya kita akan nyanyikan nyanyian refleksi, yaitu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Teman-teman boleh duduk, kita akan masuk ke berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2 yang berbunyi, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Yeskiel 11 ayat 19 yang berbunyi, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Untuk selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Kesanggupan. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Ku Percaya Janjimu. Teman-teman boleh duduk lagi, kita akan masuk ke doa syafaat dan dilanjutkan ke doa firman. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sehingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemerintah supaya kebijakan-kebijakan yang mungkin akan dilakukan dapat menghasilkan atau memang bertujuan yang baik untuk kita warga negaranya. Dan juga kiranya Engkau berkati ya Tuhan melalui uluran tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya wabah di negeri ini segera berlalu dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk Komisi Pemuda kami ya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati para pemuda dan pemudi di gereja kami ya Tuhan, agar dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan bagi para jemaatnya. Dan juga berkatilah para pengurus kami ya, pengurus gereja kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat agar dapat selalu mengurus gereja kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, tolong berkati kami dalam pembelajaran jarak jauh. Lindungilah kami dari virus corona. Ya Tuhan, tolong berkati orang tua kami. Lindungilah mereka dalam saat mereka bekerja, dan berikanlah mereka kesehatan, umur panjang,
agar mereka dapat melihat kita sukses saat besar nanti. Terima kasih atas seluruh berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman pemuda. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu Komisi Pemuda GKJ Magelang 4 Juli 2021. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Yeremia. Kita akan membaca dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 14. Buat rekan-rekan pemuda, silakan dibaca keseluruhannya. Nanti setelah ibadah hari ini saya akan menekankan pada ayat yang 11. Saya akan membacakan ayat yang 11. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema hari ini yang diberikan oleh Komisi Pemuda yaitu dalam bahasa Inggris artinya move on. Move on maksudnya tetap bergerak maju ke depan penuh dengan pengharapan. Teman-teman pemuda, hari ini kita berbicara tentang harapan. Banyak hal yang teman-teman ya pikirkan tentang harapan. Bisa jadi harapan itu seperti rancangan atau rencana. Jadi setiap apa yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman rencanakan, pastinya memiliki harapan terwujud. Bagaimana jika rancangan atau harapan yang teman-teman inginkan itu tidak terwujud menurut pemikiran teman-teman sendiri? Di dalam firman Tuhan kita mempelajari rupanya bahwa hidup kita ini sudah ditentukan, dirancang, direncanakan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya jalur yang menjadi rancangan Tuhan. Berarti ketika kita tidak sesuai dengan Tuhan, berarti kita berbeda rancangan dengan Tuhan. Maksudnya berarti seandainya teman-teman memiliki keinginan, memiliki suatu harapan, dan harapan itu tidak terwujud, berarti sebenarnya bahwa harapan itu tidak sejalur dengan rancangan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita hidup tidak sesuai dengan rancangan Tuhan? Jadi teman-teman, ketika kita memahami itu menekan diri kita, pikiran kita untuk berontak gitu ya. Terlebih dalam kondisi saat ini, teman-teman mungkin harapannya yang sekolah, saya harusnya sekolah di sini, sekolah di situ, ketemu teman banyak, saya harus melaksanakan ini itu, tidak terwujud karena kondisi saat ini. Kondisi saat ini seperti apa teman-teman? Jadi ketika kita melihat dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk membatasi rancangan-rancangan kita teman-teman. Dan kita mengikuti rancangan-rancangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berada di dalam jalur pelayanan hidup di dalam Tuhan. Teman-teman, hari ini mungkin ada yang sudah lulus sekolah ya, SMA, mendapatkan di tempat pendidikan lebih lanjut. Bisa jadi lokasi atau tempat pendidikan teman-teman itu hari ini bisa jadi menurut rancangan adik-adik teman-teman itu adalah rancangan Tuhan. Bisa jadi itu bukan rancangan Tuhan. Contohnya mungkin saya kepingin kuliah di UI, tapi karena kemampuan situasi pilihan saya berubah menjadi keinginannya saya di UNS atau di Brawijaya atau di Undip atau di Untidar, sehingga yang menjadi rancangan kita itu tidak sesuai atau berubah. Buat teman-teman, apa yang menjadi rancangan kita ketika kita melaksanakannya di dalam Tuhan itu merupakan rancangan-rancangan Tuhan. Teman-teman pemuda, kita harus mengakui bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan itu rancangannya begitu indah.
Jadi seandainya tidak sesuai dengan rancangan teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia yang selalu memberikan petunjuk hidup kita yang selalu baik dan baru. Itu yang menguatkan kita, itu yang membuat kita tetap setia dan bertahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus senantiasa berdoa? Buat teman-teman, doa itu ibaratnya adalah nafas orang hidup. Jadi sebenarnya seperti nafas hidup itu, kita berjalan seperti apa adanya, tetapi kita memerlukan sesuatu yang tegas, memerlukan sesuatu yang harus lebih nyata. Jadi ketika kita bernafas, kita juga harus seperti berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus seperti bernafas. Jadi tiap hari, tiap detik, apa yang teman-teman lakukan, itu layaknya kita bernafas. Ucapan kita, semangat kita harus dalam penuh dengan doa. Teman-teman mau pergi kemana, berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya lakukan baik. Teman-teman mau makan, mau pergi belanja, mau olahraga, tempat les, ujian, itu semuanya harus dilakukan dalam penuh doa. Yang berikutnya adalah dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Buat teman-teman, jadi kerendahan hati ketika Tuhan memberikan rancangan yang sesuai dengan rancangan kita, dan itu sesuai, berarti teman-teman harus rendah hati, bukan terus memiliki tinggi hati, menganggap bahwa keberhasilan saat ini karena kemampuan diri sendiri. Itu sama dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Buat teman-teman pemuda, seandainya hari ini teman-teman mendapatkan apa yang menurut teman-teman itu berhasil, itu adalah rancangan dan kehendak Tuhan. Mari teman-teman pemuda, pada hari Minggu ini kita mulai mengulang apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mengulas, kita mereview Tuhan sudah berikan apa kepada kita, sesuai tidak dengan rancangan kita. Mari kita doakan setiap rencana kita, sehingga apa yang menjadi rencana kita seturut dengan rancangan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Aji untuk firman-Nya. Kita akan masuk ke persembahan, teman-teman. Ayat nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk pujian persembahan, kita akan pujikan lagu bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, sesaat aku senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan dilanjut oleh doa Bapa kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu, Engkau telah memberikan kami berkat. Kami telah menyisihkan sedikit yang kami punya, Tuhan, supaya apa yang kita berikan ini bisa berguna bagi komisi-komisi, bisa berguna bagi gereja, dan untuk memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli dengan menyilangkan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup. Amin. Teman-teman masih bangkit berdiri. Kita akan masuk ke pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan peliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.